Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa itu tadi? Kenapa merah putih? Enggak ada niat membuang la ilaha illallah diganti merah putih. Merah putih bagi kami tidak menggantikan akidah. Tidak menggantikan akidah. Akidah kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita terima sebagai simbol pemersatu bangsa. Kalau bangsa sudah bersatu, Mas, dakwah di Papua ya lancar, dakwah di Bali lancar, dakwah di mana-mana lancar. Kalau kita ngotot mendirikan negara Islam, terus Papua merdeka jadi negara Katolik, Bali merdeka jadi negara Hindu, maka sampean Kiai Jawa, MUI Jawa nggak bisa dakwah di Papua. Seperti kita sekarang nggak bisa dakwah di Timor Leste. Yang rugi siapa? Hanya ngotot soal formalitas legalitas negara, politik-politikan. Akhirnya ribuan umat Islam Timor Leste terusir. Banyak yang terbunuh, banyak yang akhirnya masuk Kristen. Itu loh akibatnya kalau kita nggak sabar. Mending bersatu di bawah merah putih, tapi la ilaha illallah didakwahkan ke sana bebas. Perlu kami beritahukan tahadus bin nikmah di Bali sekarang sudah lebih 30%. Saat awal baru merdeka bergabung dengan Indonesia hanya kisaran 8%. Alhamdulillah Islam meningkat luar biasa. Sementara di Jawa Timur Islamnya enggak berkurang apapun, tetap kisaran 98%. Kecuali Madura 100%. Jawa enggak dirugikan, prosentase Islamnya tetap tinggi, yang Bali Islamnya naik. Merauke 51%, PKB Merauke dapat kursi 3 atau 4 dari 25 kursi. Artinya Muslim sudah banyak. Santunan Muslimat Merauke tidak diberikan kepada Muslimat Islam karena sudah pada cukup. Sana santunan itu diberikan pada yatim dan janda penduduk asli yang rata-rata non muslim. Malah akhirnya banyak masuk Islam. Saya di Timika 11 hari puasa, sholat id di Masjid Jami Timika itu perkiraan lebih 25.000. Padahal di Timika nggak ada beda dengan Indonesia Barat. Kita syukuri NKRI. Dengan aman dan utuhnya NKRI, penyebaran Islam di timur menjadi bebas. Dan sayang karena Papua Nugini belum bergabung NKRI, dakwah di sana juga sulit. Kalau pengen tahu berkahnya NKRI, banding saja Papua Nugini dan Papua Indonesia. Papua Indonesia ikut NKRI, Islamnya berkembang luar biasa. Papua Nugini ikut Australia, kita nggak bisa berdakwah. Makanya karena NKRI melindungi dakwah, karena NKRI merah putih melindungi muslimin, baik yang aksariyat maupun akaliyat, baik yang mayoriti maupun minoritas, dilindungi semua. Dari situ kita wajib mempertahankan NKRI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya akan membaca sejarah, mohon didengarkan. Ini penting sekali. Bagaimana peran NKRI dalam proses kemerdekaan. Di mana? Detik-detik resolusi jihad. Dimulai tanggal 17 proklamasi oleh Bung Karno dan gegap gempita di seluruh negeri. Rakyat merasa merdeka, kantor-kantor yang selama itu dikuasai Jepang diambil alih oleh rakyat. Lalu tanggal 17 September Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad membela NKRI hukumnya wajib, kalau mati pun mati syahid. Itu fatwa Kiai Haji Hashim Asy'ari yang kadang kaum santri mempertanyakan apa relevansi bela NKRI dan status mati syahid.
Ternyata begini hadirin, RI ini mayoritas muslim. Kalau kita bela, sejatinya bela mayoritas muslim. RI sekarang punya 1,5 juta masjid lebih. Tentara yang mati bela RI itu bela 500.000 masjid. RI punya ribuan pesantren, madrasah, TPQ, diniyah. Kalau tentara mati membela RI, sejatinya mati membela pesantren, madrasah, diniyah, dan yang lain. RI punya puluhan makam aulia dan ulama. Kita bela RI, sejatinya bela ini para wali dan para ulama. RI punya ratusan, 100.000 lebih hafid Quran. Kampus kami UIN hafidnya ada sekitar 2.000. Satu kampus itu loh yang hafid Quran sekitar 2.000. Titik nih. Titik nih. Banyak apa sedikit? Di Indonesia itu jumlah hafidnya 100.000 lebih. Dan semuanya dilindungi oleh NKRI. Melindungi NKRI sejatinya melindungi para hufaz dan para hafizat. Pertanyaannya, tidak wajibkah melindungi muslimin? Tidak wajibkah melindungi masjid? Tidak wajibkah melindungi madaris? Tidak wajibkah melindungi ulama, aulia, hufadzul Quran? Kalau itu hukumnya wajib, maka membela negara yang berkomitmen melindungi umatnya, hukumnya juga wajib. Ma yu'addi ilal wajib fahuwa wajib. Dan teman-teman yang tidak mau menerima NKRI, nyatanya mereka pun menikmati hasilnya. Mereka menolak NKRI, Pancasila syirik, kafir, tapi mereka jadi DPR juga, gajinya mau, ya kan? Malah kadang korupsi juga. Mereka mengkafirkan NKRI, negara tauhid, tapi mereka jadi PNS. Banyak yang jadi PNS mau juga. Mereka menolak NKRI, tapi mau dinikahkan KUA. Yang aneh itu, negara ini tauhid, setan, presiden tauhid, setan, menteri agama juga tauhid, setan, KUA yang di SK menteri agama juga tauhid, setan. Tapi dia mau dinikahkan tauhid. Mestinya kalau orang itu memang apa ini? Memang benar-benar komitmen, RI ini negara batal, presiden juga batal, menteri agama juga batal, tidak sah. Menteri agama tidak sah, berarti KUA juga tidak sah. KUA tidak sah, orang yang dinikahkan KUA juga tidak sah, berarti mereka anak zina. Yang menolak NKRI harus berani ngakui saya anak zina. Berani begitu. Menikmati aspal mulus, padahal dibangun dari APBN, APBD, yang bangun tauhid setan, tapi dia menikmati juga. Mas, kalau menolak NKRI jangan lewat aspal, mas, mabur saja, mas. Terakhir, hadirin rahimakumullah, coba yang berjuang ini ulama, Sultan Agung ulama, Diponegoro ulama, Panglima Polim ulama, Haji Agus Salim ulama, ulama semua, Hamka ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari ulama, Panglima Sabilillah Malang, Kiai Maskur, mertua Kiai Tolhah itu juga ulama. Bung Karno ulama. Kenapa Bung Karno ulama? Dia itu doktor di bidang ilmu tauhid, tapi disembunyikan. Kami tahu karena kami orang Blitar. Dan biasanya kalau haul
itu ditunjukkan ijazah doktornya. Doktor di bidang ini, termasuk doktor di bidang ilmu tauhid. Nggak kira jadi doktor kalau hanya paham akidatul awam. Nggak kira jadi doktor kalau hanya kifayatul awam. Lebih dari itu Bung Karno, Umul Barohin lebih Husnul Hamidiyah lebih, wong dia pinter bahasa Arab juga. Yang mendirikan negeri ini ulama. Kalau Bung Karno bukan ulama, syukuran merdeka nggak dibuat Masjid Istiqlal, bisa-bisa dibuat pura di Bali sana loh. Ayo kita jaga negeri ini. Yang berjuang para ulama, berarti negeri ini warisannya para ulama. Kalau ulama mewariskan ajaran ahlu sunnah, wajib kita jaga. Ulama mewariskan kitab, wajib kita jaga. Ulama mewariskan pesantren, wajib kita jaga. Ulama wafat mewariskan NKRI, juga wajib kita jaga. Sama-sama wajib menjaga warisannya para ulama. Karenanya marilah panjenengan kalau mau mengikuti saya, ikrar setia pada NKRI. Mau apa enggak? Yang berkenan, enggak berkenan enggak apa-apa. Yang berkenan monggo. Kok anu ini? Nyetrum. Saya sedikit lagi. 19 September Cak Asy'ari Surabaya memanjat tiang bendera Belanda, merobek yang warna biru dengan resiko mati. Itu Banser Surabaya. Hidup Banser. (21-22 Oktober) kiai-kiai masyayikh kumpul di pengurus pusat PBNU Surabaya melahirkan keputusan wajib jihad atas nama NU, membela NKRI. Tanggal 25 Oktober 6.000 pasukan Inggris bergabung dalam Brigade 49 Divisi 26 mendarat di Surabaya dipimpin Jenderal Malabi, diboncengi Nika. Nika itu Nederland, Belanda. Kemudian tanggal berapa ini? Malabi mati ditembak oleh santri-santri itu. Lalu Inggris benar-benar marah, membuat ultimatum yang membunuh Malabi kalau tidak menyerahkan diri akan dikirim pasukan besaran untuk membumi hanguskan Surabaya. Orang-orang Suan Ki Hasim, gimana Kiai? Nyerah apa enggak? Jangan menyerah. Kita pertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan. Akhirnya tanggal 9 November Hadratus Syekh Asy'ari sebagai komando tertinggi Laskar Hizbullah menginstruksikan kepada Hizbullah dari berbagai penjuru untuk bersiap-siap masuk di Surabaya. Persiapan kalau Inggris benar-benar mengirimkan pasukan dalam jumlah besar. Dikomandani Ki Abbas Buntet Cirebon, yang itu saking hebatnya hizibnya, kedelai atau kacang hijau disawat bisa menjadi tentara atau apa, itu Ki Abbas. Lalu dibantu oleh Ki Wahab Hasbullah, lalu dibantu juga oleh Bung Tomo. Dari sini Bung Tomo itu sebetulnya pemimpin pasukan yang include bergabung pada instruksinya Mbah Hasyim Asy'ari, bukan Bung Tomo sendiri. Dia santri ikut instruksinya Ki Hasyim. Lalu Ruslan Abdul Ghani, kemudian Ki Mas Mansur dari Muhammadiyah, kemudian Cak Arnowo orang Surabaya. 10 November 45 pertempuran kembali meluas menyambut berakhirnya ultimatum Inggris tadi. Inggris mengerahkan 24.000 pasukan lengkap senjatanya, 21 tank, 24 pesawat tempur. Teman-teman di Surabaya pakai bambu runcing. Kalau nggak ada dukungan ulama, hizib dari ulama, asma dari ulama, nggak mungkin mereka menang.
Nggak mungkin meram. 24.000, 24 tempur, 21 tank melawan bambu. Akhirnya apa? Pasukan perang besar pun pecah, ribuan pejuang jadi syahid. Pasukan Ki Abbas berhasil memaksa Inggris kocar-kacir dan mundur. Akankah perjuangan mereka kita khianati? Negara yang mereka bangun dengan darah, dengan pakai Allah Akbar, masih kita kafirkan juga. Akankah kita lebih alim dari Mbah Hasyim Asy'ari? Akankah karomah kita lebih besar daripada Ki Abbas Murtad? Akankah keislaman kita mengungguli Ki Mas Mansur yang ketika itu juga pengurus Muhammadiyah? Jelas tidak. Kalau kiai-kiai top berani mati demi NKRI, lalu ada kader NU mengkafirkan NKRI, saya khawatir orang itu di akhirat nggak ketemu dengan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Iya kan? Nggak ketemu dengan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Saya kira begitu. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, kami santri Nusantara berikrar, satu, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dua, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul dan utusan Allah. Tiga, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Empat, saya berikrar bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Lima, saya berikrar bahwa NU, Nahdlatul Ulama, tetap di hati. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi wa maulapa Mampawah baldatan thayyibah aminah rakhiyah tajri fiha ahkamuk wa sunnatu rasulika sallallahu alaihi wasallam. Hadhi ahwaluna la takhfa alaik. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyufa was syada'id was su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma man arada bina aw bidinina wa aqidatina wa ahlina wa awladina wa masajidina wa jam'iyyatina Nahdlatul Ulama wal muslimin fi Indonesia wa fi kharijiha su'an wa dhulman wa fitnatan wa fasadan wa harban wa qitalan wa tafriqan minal yahudiyyin wan nasraniyin wal munafiqin adh-dhalimin al-hasidin. Faj'al da'irata dhalika kullih taduru alaihim wa tusibuhum bihaqqi qawlika wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
آمين آمين بغفرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك. نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا عظيم يا من لا يعجز من جبابنا ولا يعظم عليه الهلاك من العبيده من الملوك ولا كثيرا عنا وعنهم من البلاء والفتن والمصائب والآفات ما لا يكشفه غيره. يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا استجب دعاءنا واقض حاجاتنا وحاجاتهم من حوائج الدنيا والآخرة. حاجات الدنيا بالميسرة والبركة وحاجات الآخرة بالمغفرة ودخول الجنة. يا من قبل تسبيح يونس بن متى أخرجنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهل هذه القرية من ظلمات الجهل والبخل والعصيان. اللهم يا الله يا الله يا الله إنا نسألك بأسرار أصحاب هذه دعوات المستجابات وبكرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني أن تتقبل منا ما دعوناك وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bangkitlah bangsaku, bangkitlah negeriku, di bawah kibaran panjianmu. Di dalam semua perjuangannya terdapat niat suci yang utama. Di dalam semua adanya acara yang telah kami laksanakan pada hari ini dari pagi sampai saat ini, alhamdulillah banyak memberikan hal-hal yang positif dan menginformasikan beberapa hal yang terkait dengan masalah aswajah atau ahli sunnah wal jamaah. Tentunya kami dari pengurus PJNU Kabupaten Mempawah tidak hanya terpikir untuk di sini, namun demikian kita melihat perkembangan di masyarakat tentunya punya harapan-harapan ke depan supaya perkembangan PJNU khususnya di Kabupaten Mempawah ini selalu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Mempawah. Tentunya masyarakat kita lihat pemahaman terhadap aswada ini secara struktural maupun secara kultural masih sangat minim. Oleh karena insya Allah ke depan masih ada beberapa langkah-langkah lagi yang akan kami gagas untuk mempersiapkan dan meningkatkan program atau